Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosilula Safitri dengan NIM 196122214 dari kelas manajemen Malam 1. Baik, di sini saya akan membahas mengenai proposal skripsi. Nah, baik saja, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Nah, jadi di sini saya akan membahas 3 subbab, dimana terdiri dari bab pertama yaitu pendahuluan, lalu masuk pada bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka, lalu yang ketiga yaitu bab ketiga metodologi penelitian. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai bab 1 pendahuluan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa dalam bab 1 ini atau pendahuluan terdapat 4 tema yang akan kita bahas. Jadi di sini ada yang namanya latar belakang, lalu yang kedua rumusan masalah, lalu di sini ada tujuan penelitian dan batasan masalah. Nah, jadi masuk pada latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui ya, jadi dunia saat ini kan terus berkembang ya. Terus berkembang ke arah yang sangat cepat. Jadi ditandai dengan adanya perkembangan teknologi yang sosial. Jadi serta meningkatnya persaingan di dalam kelompok-kelompok organisasi yang memiliki visi dan misi yang berbeda. Nah, jadi begitu pula sebuah organisasi suatu saat akan mengalami perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Jadi perubahan organisasi didasarkan untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Jadi agar organisasi tersebut dapat bertahan dan dapat menjadi tempat orang-orang yang berjuang bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian menurut Kuiper et al. Atau tahun 2019 mengatakan bahwa perubahan dan pengembangan organisasi merupakan suatu upaya dalam menciptakan perbedaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bentuk konteks, konten, proses, kepemimpinan, dan hasil perubahan sebagai penunjang suatu pengembangan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, terlihat pada produk yang dihasilkan. Jadi dapat memenuhi kebutuhan masing-masing anggota kelompok. Jadi, tapi dalam hal ini terdapat keganjalan ya tentunya, yaitu ketika produk yang dihasilkan ini mengalami kegagalan ya, atau juga tidak menguasai pasar. Jadi si pelaku usaha ini tidak ingin mencoba kembali untuk meningkatkan kualitas usaha yang dimilikinya. Nah, oleh sebab itu, maka perubahan dan pengembangan organisasi sulit untuk dilakukan dan dijalankan karena kualitas SDM yang menurun. Lalu masuk kita pada pembahasan yang kedua mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, jadi di sini masalah yang terkait itu bagaimana sih menganalisis perubahan dan pengembangan organisasi melalui kelompok usaha bersama atau Kube Bunga Raya Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Lalu pada tujuan penelitiannya, jadi kita di sini adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Jadi adalah untuk mengetahui analisis melalui kelompok usaha bersama atau Kube Bunga Raya Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Lanjut pada tema yang terakhir yaitu batasan masalah. Nah, jadi pada penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan dibahas hanya sampai pada perubahan dan pengembangan organisasi saja. Jadi kita lanjut lagi pada pembahasan yang kedua mengenai bab 2 tinjauan teori. Jadi pada pembahasan yang kedua ini kita akan membahas mengenai 4 tema. Jadi tema yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai definisi, perubahan dan pengembangan organisasi. Lalu yang kedua ini kerangka pemikiran. Tema yang ketiga hipotesis dan tema yang terakhir penelitian terdahulu. Baik, langsung saja kita membahas mengenai definisi dari perubahan dan pengembangan
organisasi. Jadi dari awal ini menurut Kuiper et al. Tahun 2019 mengatakan bahwa perubahan dan pengembangan organisasi adalah suatu upaya dalam menciptakan perbedaan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas dalam bentuk konteks, konten, proses, kepemimpinan dan hasil perubahan sebagai penunjang suatu pengembangan. Nah, jadi selain itu terdapat juga menurut Kuning dalam NEISA 2019.23689 berpendapat bahwa perubahan dan pengembangan organisasi dapat dilihat dari suatu proses yang ada yang mana bisa diartikan sebagai suatu perubahan yang terencana yang dilakukan. Jadi yang dilakukan untuk mencapai tujuan efektivitas suatu organisasi. Lalu ada juga menurut ahli lain yaitu Morgijat. Jadi dalam Anisatul 2021.2404 dia menjelaskan bahwa pengembangan merupakan usaha untuk melakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, lalu menambah kecapan serta mempengaruhi sikap setiap individu. Lalu dari semua ini kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan dan pengembangan organisasi merupakan salah satu upaya atau bentuk untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas suatu kelompok untuk mencapai tujuan efektivitas tertentu. Nah, baik, berikut ini ialah kerangka pemikiran. Jadi di sini saya membahas mengenai kelompok usaha bersama Kube Bunga Raya. Nah, lalu permasalahan yang akan saya bahas mengenai rendahnya perhatian terhadap perubahan dan pengembangan organisasi yang dibuktikan dengan adanya kurangnya ketekunan anggota Kubu Bunga Raya Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan dalam mengembangkan usahanya. Nah, lalu di sini terdapat perubahan indikator. Ada indikator perubahan dan pengembangan organisasi menurut Kuiper et al. Tahun 2019. Itu mencakup 5 indikator. Jadi indikator yang pertama yaitu konteks, indikator yang kedua mengenai konten, indikator yang ketiga yaitu proses, indikator keempat yaitu kepemimpinan, dan indikator yang kelima mengenai hasil. Nah, oleh karena itu, maka di sini saya akan membahas mengenai analisis perubahan dan pengembangan organisasi kelompok usaha bersama Kube Bunga Raya Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Nah, baik, kita lanjut pada hipotesis atau tema yang ketiga. Jadi di sini terlihat bahwa ada 2 tabel. Jadi tabel yang pertama ini berisikan rekapitulasi anggota Kube Bunga Raya Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Jadi di sini terlihat bahwa terdapat 17 anggota, di mana terdiri dari 1 ketua, 1 bendahara, 1 sekretaris, dan 14 anggota lainnya. Lalu, tabel kedua ini menggambarkan rekapitulasi daftar produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Kube Bunga Raya Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Nah, pada tabel kedua ini terlihat bahwa terdapat 12 produk yang dihasilkan oleh anggota Kube Bunga Raya Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Setelah dilihat dari kedua tabel tersebut, kita dapat meraih kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi dalam Kube Bunga Raya Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Dikatakan demikian karena banyak sekali ya produk yang dibuat
tetapi hanya 12 produk yang dapat dihasilkan oleh 12 anggota, sedangkan anggota lainnya tidak membuat produk lagi. Hal itu dikarenakan ketika mereka mengalami kegagalan dalam membuat suatu produk atau produk yang mereka pasarkan tidak bisa menguasai pasar, maka keinginan serta motivasi yang ada pada diri masing-masing anggota menghentikan mereka dalam memasarkan produk mereka. Lanjut lagi pada penelitian terdahulu. Nah, jadi dalam penelitian terdahulu ini saya membahas mengenai 5 tema dari 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Baik, pada jurnal nomor 1 dan nomor 2 kita lanjut pada penelitian terdahulu. Jadi di sini saya membahas 5 penelitian terdahulu, di mana terdiri dari 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 termasuk jurnal nasional, dan nomor 4 serta nomor 5 termasuk jurnal internasional. Jadi kelima jurnal ini merupakan patokan saya melakukan penelitian mengenai perubahan dan pengembangan organisasi pada kelompok usaha bersama atau Kuba Bunga Raya Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Baik, lanjut lagi pada pembahasan yang terakhir mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jadi pada bab 3 ini saya akan membahas mengenai 6 tema. Jadi pada tema yang pertama kita akan membahas mengenai jenis penelitian, tema kedua mengenai jenis data, tema yang ketiga mengenai teknik pengumpulan data, lalu tema yang keempat mengenai populasi dan sampel, tema yang kelima mengenai definisi operasional variabel, dan tema yang terakhir atau tema yang keenam mengenai teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Baik, langsung pada pembahasan tema yang pertama mengenai jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Jadi menurut Sugiono 2020, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat post-positif atau interpretif. Jadi digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Jadi teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, atau disebut juga triangulasi. Lalu kita lanjut pada tema selanjutnya, yaitu mengenai jenis data. Jadi di sini terdapat 2 jenis data. Jadi data yang pertama yaitu data primer, dan data yang kedua yaitu data sekunder. Jadi data primer itu menurut Sugiono 2015 adalah sumber data yang langsung memberi data kepada pengumpul data. Lalu data sekunder. Jadi menurut Sugiono 2015, data sekunder adalah sumber data. Jadi sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lanjut kita pada pembahasan tema yang ketiga mengenai teknik pengumpulan data. Jadi di sini saya melakukan 3 teknik pengumpulan data. Jadi yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga kepustakaan. Lalu kita membahas mengenai tema yang keempat yaitu populasi dan sampel. Jadi di sini populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itu menurut Sugiono 2020. Lalu adapun populasi pada penelitiannya ini adalah ketua dan seluruh anggota Kuba Bunga Raya Desa Gunung Kijang yang berjumlah 17 orang anggota. Kemudian kita dapat lihat pada sampel. Jadi sampel ini adalah
sebagian dari populasi. Itu menurut Sugiono 2020. Jadi, teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non-profitability sampling. Jadi, jenis teknik non-profitability sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Jadi, apa sih purposive sampling? Jadi, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Jadi pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Itu menurut Sugiono 2020. Lanjut lagi pada tema yang kelima mengenai definisi operational variable. Jadi di sini, jadi berdasarkan pada identifikasi masalah dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pokok masalah dalam permasalahan ini adalah perubahan dan pengembangan organisasi kelompok usaha bersama atau Kuba Bunga Raya Desa Gunung Kijang. Dan berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, variabel dapat diidentifikasikan seperti tabel berikut ini. Nah, jadi pada tabel yang pertama ini, bagian pertama ini terdapat variabel, lalu ada definisi, ada indikator serta pengukuran. Jadi variabel yang diteliti yaitu perubahan dan pengembangan organisasi. Jadi definisi dari perubahan dan pengembangan organisasi menurut Kuiper et al. Tahun 2019 yaitu perubahan dan kita lanjut pada tema yang keenam mengenai teknik pengolahan data. Jadi dalam teknik pengolahan data terdapat 4 cara bagaimana pengolahan data. Jadi cara yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat kesimpulan dan verifikasi. Lalu lanjut pada uji kualitas data, di mana terdapat 2 uji dalam kualitas data. Yang pertama uji keabsahan data, dan yang kedua uji kredibilitas. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.